Kalau begitu apa? Kita tidak boleh dikuasai oleh orang kafir, tidak boleh dihina oleh orang kafir. Adapun mengabdi, kan begitu tadi, itu salah satu apa? Penghinaan atau apa? Penguasaan. Artinya apa? Orang Muslim tidak boleh di bawah kendali orang kafir. Ingat itu, tidak boleh di bawah kendali orang kafir. Bagaimana nampak Bapak kenyataannya di lapangan hari ini di mana-mana saja selalu apa? Orang Muslim menjadi budak atau pengabdi di bawah kekuasaan atau kendali orang kafir. Berarti sudah jatuh hukumnya haram. Cuman jalan solusinya apakah itu bagaimana itu Ustaz? Nanti kita bahas. Kalau itu memang sudah darurat dan tak bisa lagi diapakan, dan semoga dimaafkan oleh Allah. Dan begitu. Tapi yang jelas hari ini kenyataan secara fakta di lapangan di mana saja selalu saja sudah umat Islam menjadi pengabdi di bawah kendali atau kekuasaan orang kafir. Masya Allah. Udah lanjut. Iqamah atau bertempat tinggal terus menerus di antara orang-orang kafir juga diharamkan. Nah, iqamah sebenarnya pelimpatannya bukan iqamah nanti apa? Istiqamah. Apa sih iqamah? Terus menerus menetap. Istiqamah namanya dia. Tak berubah. Istiqamah terus menerus. Nah, iqamah lah ya. Bertempat tinggal di mana? Bersama orang kafir. Jatuh hukumnya juga haram. Jadi jangan Bapak bangga tinggal di negara komunis. Ini Ustaz, walaupun komunis di sana mewah Ustaz. Tak ada Ustaz kehilangan awak Ustaz, dompet tetap tak hilang-hilang di situ. Elo adem tak ribut-ribut Ustaz, nyaman. Oh, gitu ya. Jadi apa tadi hukumnya haram. Iqamah atau menetap bersama dengan orang kafir atau di negara kafir, jadi hukumnya haram juga. Coba kita tengok apakah tindakannya juga itu juga tadi ditakutkan di bawah kendali atau kekuasaan. Coba kita tengok terus baca. Karena itu Allah mewajibkan hijrah dari negara kafir menuju negara muslim dan mengancam yang tidak mau hijrah tanpa ujur syar'i. Berdasarkan wajib berhijrah dari negara kafir ke negara muslim, kan begitu. Dari kelompok orang kafir ke kelompok muslim, kan wajib hijrah. Wajib hijrah seorang muslim dari kafir ke mana? Ke negara atau kepada orang beriman. Dari negara kafir ke negara orang Islam atau yang beriman. Dari hukum wajib berhijrah ini pindah dari orang kafir kepada muslim, kan begitu. Dari sinilah beranjak haram, kebalikannya haram tinggal atau menetap bersama orang kafir. Jadi pertanyaannya, apa hukum menetap atau tinggal bersama orang kafir? Haram. Kenapa haram? Karena Allah mewajibkan hijrah dari kafir kepada muslim, dari negara kafir kepada negara muslim, negara orang yang beriman ya. Coba ulangi lagi karena yang bisa. Karena itu Allah mewajibkan hijrah dari negara kafir
menuju negara muslim Terus dan mengancam yang tidak mau berhijrah tanpa ujur syar'i. ya, tanpa ujur syar'i akan diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali nanti ada ujur syar'i. Kenapa kau tinggal terus menerus negara orang kafir ini? Oh begitu begini, begitu begini. Jadi nanti ada ujur syar'i nanti. Mungkin dikarenakan kesulitan kan begitu, payah, dan untuk pindah berhijrah ke negara kafir mengalami proses yang sangat rumit kan begitu. Itu nanti akan dijelaskan nanti lagi, itu disebut nanti ujur syar'i namanya. Kalau tidak ujur syar'i, dengan suka-suka hati tinggal di kalangan atau di tempat orang kafir, di negara kafir, hukumnya haram. Lanjut. Juga mengharamkan seorang muslim bepergian ke negara kafir kecuali karena alasan syar'i. Udah. Juga sekaligus dipahami daripada haram menetap, ya, wajib berhijrah, dari sana ya dipahami lagi apa? Haram pula sekaligus bepergian kemana? Ke negara kafir. Melanjong kemana? Melanjong kemana? Ke negara sana gitu. Ke negara mana? Yang komunis, Soviet, apa lagi? Amerika, Hong Kong, apa? Amerika. Pokoknya yang kafir. Turis berjalan-jalan, hukumnya haram. Kecuali memang ada apa kepentingan yang darurat atau daruri. Macam dengan tiganya ad-darurat itu tubihul mahdurat, karena darurat ya. Kalau tidak, hanya dengan juga sukarela dikasih ongkos kemana terbang ke Hong Kong. Dengan bangga masuk pula itu apa? Kapan kan ke WA apa? Udah pakai kacamata hitam, pakai orang rumah pula, tak bercanda pula orang rumahnya. Ya mak. di Hong Kong. Pulang dia ke Indonesia, dia pun ke Hongkongan bicaranya. Masa, yang bilang udah masak. Oh, kemana? Ke Jepang. Masya Allah ya. Jatuh hukumnya haram jika tidak ada keperluan yang darurat. Lanjut. Dan mampu menunjukkan keislamannya, kemudian jika selesai tujuannya, maka ia harus segera kembali ke negara Islam. Andai kata memang ada keperluan yang sangat mendesak, ya, darurat, dia boleh berangkat kemana? Ke negara kafir, tapi ada kebutuhan yang mendesak, ada darurat. Apa dari kaidahnya? Ad-daruratu tulihul mahdurat, ya, dibolehkan sebatas untuk melintasi darurat tadi. Ingat, antum berangkat ke sana pakai persyaratan. Persyaratannya tadi apa? Harus mampu menunjukkan identitas Islam kita. Ini begitu berangkat ke Hong Kong, salat zuhur pun tidak lagi, asar pun tidak lagi. Kalau perempuan dia enggak pakai jilbab, kenapa enggak pakai jilbab? Ini kan negara Hong Kong loh, kita harus sesuaikan di negara Hong Kong ini, gitu. Masya Allah ya. Jadi boleh antum berangkat karena darurat tadi, tapi ingat apa? Jaga keislaman kita, tunjukkan keislaman kita. Kita ada sampai kita di negara kafir, berjumpa dengan sesama muslim, tunjukkan keislaman kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hanya kenceng ngomongnya kan? Kenapa kamu pakai itu, apa kalimatnya? Kita ceritakan. Ini kalimat salam seorang muslim, begitu pokoknya. Kalau Soviet
Antara bahasa Saudi atau lagi tuh, hoi itu ada kok gitu kan. Tetap juga assalamualaikum. Tetap pakai jilbab. Kalau baca cadar jangan pula baca cadar di Indonesia jangan pakai sopian, buka cadar. Berarti apa? Mengurangi keislaman. Jadi silakan berangkat. Syaratnya apa tadi? Harus mampu apa? Menunjukkan identitas. Oh tapi kalau tidak bisa jangan kau berangkat. Jangan kau pergi. Harus kau tunjukkan. Gitu. Apa tadi? Mampu menunjukkan keislaman serta Kemudian jika selesai kemudian jika sudah selesai tujuan, apa sekarang tujuan ke sana? Itu namanya diplomatik. Apa namanya? Hubungan antara negara penting. Udah, jangan lama-lama di sana. Pulang. Ini izin 2 hari, pulangnya kapan? 10 hari. Setengah bulan atau 10 hari. Ngapain? Ada pula lagi istilah cuci mata di sana kan. Cuci mata. Jadi kalau darurat silakan pergi. Hilang keharamannya dikarenakan ada ujur syar'i, ada kepentingan yang mendesak, kan begitu. Tapi ada persyaratan yang harus dia pahami, yang harus dia penuhi. Yang pertama apa tadi? Jangan sampai menghilangkan keislaman, tunjukkan keislaman Anda, kan begitu. Dan selesai dari urusan, jangan berlama-lama dan silakan pulang. Saya pernah dulu membaca sejarah, tapi kebenarannya wallahu a'lam. Saya baca buku-buku sejarah dulu di sekolah dulu. Kalau tak silap saya mungkin Imam Bonjol, begitu kalau tak silap saya silap. Antara dua, kalau tak Imam Bonjol, Kiai Haji Ahmad Dahlan kalau tak silap saya dulu. Ketika berangkat ke Nederland mana? Negara Belanda. Begitu dia giliran dia yang bicara di Den Haag negara Belanda kan? Iya. Kan para utusan, kalau tidak silap saya itu meja bundar ya. Meja bundar negara Belanda itu kan negara muslim atau negara kafir? Negara kafir ketika itu. Jadi itu masih zaman penjajahan waktu itu ya. Jadi berangkat semua mengungkapkan mukadimah kenegaraan, bahasa Inggris, bahasa Belanda gitu. Tapi ulama tadi kalau tak silap saya mungkin itu Kiai Ahmad Dahlan kalau silap saya. Mungkin nanti bukan nanti sejarah ya, bukan YouTube nanti balik, bukan nanti Google. Ya, dia tunjukkan dengan pakaiannya tetap pakai terbang, pakai jenggot, pakai kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum. Jadi sampai mereka kalau bahasa kita menggolak-golai utusan dari apa gitu kan, dari negara kita ini lah. Dibilangkan orang itulah kambing janggut. Kasihkan apa? Kepala DM tuh begitu tuh. Kambing bajanggut anda bercakap. Dua kambing dianggap. Kalau ada bajanggut. Dia tunjukkan keislamannya. Apa salahnya berangkat ke Belanda cukup janggut awak biar mirip macam orang Belanda kan gitu. Tidak. Janggutnya tetap ada. Ya kan? Mukadimahnya tetap tunjukkan keislaman dan akhlaknya. Mulailah beliau berbahasa Inggris, Jerman, Perancis, hampir seluruh bahasa diungkapkan oleh beliau. Meleleh semua orang kafir. Betul pokoknya anak yang walaupun berjanggut, macam kambing bahasa kalau bahasa dikuasai. Jadi habis acara Den Haag Meja Bundar, pulang, tak berlama-lama di sana. Itu menjadi contoh bagi kita ya. Jadi kami berangkat kemana nih? Tour, istilahnya keliling dan dapur internasional. Itu cukup janggut.
Pak Julian cukup janggut, Kadio itu cukup janggut, semua kan ada angkat ke negara Belanda. Menghilangkan identitas Islam. Apa hukumnya? Haram. Tauhid tidak, ini tauhid ini. Rusak tauhid antum. Udah, lanjut. Adapun pekerjaan seorang muslim kepada orang kafir yang tidak bersifat melayani seperti menjahit ataupun membangun tembok dan lain sebagainya dari setiap pekerjaan yang ada dalam tanggungannya, maka hal ini diperbolehkan. Udah. Bekerjanya seorang muslim bersama orang kafir begitu ya, kan? Bersama orang kafir, tapi yang sifatnya tidak penguasaan dan sifatnya tidak melayani, yang tidak dikendalikan, yang dia bekerja. Mana dia contoh yang sini dia sifat tidak melayani, suku-suku dia begitu kan? Apa contoh? Seperti menjahit ya, menjahit apa tadi? Menjahit, membangun tembok, menjahit ini menjahit lagi kan? Dulu ada di sini ya, menjahit pakaian, tompahan gitu, membangun tembok, apa lagi? Dan lain sebagainya. Serta apa lagi? Dari setiap pekerjaan yang ada dalam tanggungannya. Dan setiap pekerjaan yang ada, yang sifat pekerjaan yang ada itu dalam tanggungan, itu juga dibolehkan. Itu tidak di bawah penguasaan. Seperti contoh mengambil upahan, anak cari makan mengambil upahan. Lalu siapa yang mengerjakannya sekian upahnya, begitu ya, itu juga diperbolehkan. Sebagaimana peristiwa yang terjadi pada Ali radhiyallahu anhu. Coba dibaca terus. Maka hal ini diperbolehkan karena tidak ada unsur penghinaan. Penghinaan seperti macam menjahit tadi ya, membangun tembok, mengambil upahan seperti macam menimbu air, itu tidak ada jenis penghinaan. Coba baca dulu terus. Hal ini diriwayatkan Ali, dia berkata. Ini kisah dari riwayat Ali, dia berkata. Amil tu liyahudiyatin, aku bekerja untuk orang Yahudi perempuan. Biujuratin dengan upah kulla janubin, setiap satu timba air, bitamratin dengan satu buah tamar. Jadi Ali pernah bekerja di mana? Mengambil upahan bagi seorang Yahudi perempuan. Apa pekerjaan tersebut? Yaitu menimba air. Satu timba air upahnya satu buah kurma atau tamar. Kalau 10 timba sama artinya 10 tamar. Lalu kejadian ini dilaporkan oleh Ali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta menghadiahkan sebahagian dari kurma tersebut. Coba lanjutkan baca. Wa akbartu Nabiya, telah diceritakan kejadian ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bijalika wajituhu, yang demikian itu wajituhu, lalu kudatangkan kepadanya, kuberi, begitu maksudnya. Bitamroti dengan sebuah tamar. Fa'akala ma'iyya minha, kemudian kami makan bersama
kurma tadi dari hasil apa? Hasil upah menimba air bekerja dengan Yahudi tadi. Ya, lanjut. Saya bekerja untuk seorang perempuan Yahudi dengan upah setiap timba air ditukar dengan sebutir kurma. Ya. Kemudian saya ceritakan hal ini kepada Rasul dan aku bawakan beberapa butir kurma. Lalu beliau pun memakan sebagian kurma tersebut bersama saya. Iya, habis. Lanjut. Wa amila jababun Wa amila habbabun hubbabun. Wa amila hubbabun. Ya, telah bekerja syuhabbab terus lil asibni lil asibni asibni wa ili bimak kata ya wa di Makkah terus wa ini di Makkah wattala'an nabiyyu wa tala'an nabiyyu ala zalika ala zalika wa aqarrahu wa aqarrahu. dan Khabab bekerja untuk Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il, Wa'il ya. Siapa tadi? Si Khabbab bekerja dengan si apa tadi? Al-As bin Wa'il Al-As bin Wa'il terus di Makkah. di kota Makkah Sedang Nabi mengetahuinya dan beliau pun menyetujuinya. Jadi As bin Wa'il adalah orang kafir, sedangkan Khabbab adalah bekerja seorang muslim. Lalu Rasul tahu, Rasul mendiamkannya. Kenapa? Selama pekerjaan tadi di dalam tidak sifatnya menghina atau dikuasai ya. Lanjut. Hal ini menunjukkan dibolehkannya pekerjaan serupa ini Ya. karena ia merupakan akad tukar menukar seperti halnya jual beli, tidak mengandung penghinaan Ya. terhadap muslim. Ya. Jadi pekerjaan tersebut dibolehkan, tidak haram. Kenapa? Karena sifatnya tukar menukar, sebagaimana jual beli. Mana sifat tukar menukar? Contohnya tadi satu timba air, satu buah kurma. Kan bertukar kan? Satu timba air, dua timba air, dua kurma. Pas macam jual beli. Pekerjaan seperti itu tidak dianggap penghinaan. Apa ubahnya seperti jual beli. Gitu ya. Dah lanjut. Tidak menjadikannya sebagai abdi Iya. dan tidak bertentangan dengan sifat baraknya dari mereka dan dari agama mereka. Iya. Jadi itu sifatnya tidak bersifat abdi. Apanya? Perbudakan. Jadi yang dilarang adalah penguasaan yang bersifat perbudakan, pengabdian yang tak bisa ditentukan gajinya. Itu namanya pengabdian. Kenapa? Itu mengandung pelecehan. Kalau macam tukar menukar tadi tidak. Kalau mau kau banyak kurmanya, banyaklah kau timba air. Ini tidak, dikuasai. Tak menyamakan kita. Ingat dulu Romusa dulu itu di zaman apa Romusa? Jepang ya? Jepang. Itu apa? Mengabdi, budak, dibudak. Kan gara-gara haram hukumnya kan, maka timbullah perjuangan ketika itu. Yang tidak seimbang, ya kan? Yang dikerjakan dengan upah. Itu
penghinaan. Kalau macam menjahit dari tidak. Jika Anda dapat duit, banyak jahitan. Sedikit jahitan Anda, sedikit lebih Anda. Nah, begitu. Jadi dia seperti sifat jual beli. Jadi ini tidak melecehkan muru'ah. Nah, yang sifatnya tidak melecehkan muru'ah, yang dia hiasnya seperti jual beli, itu tidak jatuh hukumnya haram bekerja dengan orang kafir.